Halo, balik lagi di PSR. Kali ini kita akan nge-review Everything Everywhere All at Once. Meskipun belum rilis di CGV ya, tapi kita udah coba download the Blu-ray-nya, digital download-nya, pakai VPN of course. Jadinya udah kemarin kan baru rilis tanggal 9 Juni atau around 6 June, jadi gue baru sempat nonton. Tidak seperti teman-teman yang ngaku-ngakunya udah nonton padahal belum rilis di worldwide anyway. So, film ini di-compare selalu dengan multiverse-nya dari Doctor Strange ya, of course. Karena mengambil tema yang sama. Selalu perdebatannya soal multiverse mana yang terbaik, bagaimana representatifnya. Again, tidak apple to apple. Tapi kalau misalkan harus di-compare, menurut gue Everything Everywhere All at Once ini berhasil menggambarkan multiverse dengan sangat tepat dan scientific. Ya, tapi again gak bisa di-compare apple to apple, karena kan Doctor Strange ya namanya juga film superhero, what do you expect, ya nggak mungkin sampai dibuat sedetail itu juga kan. Pengalaman dari Endgame juga the time travel dengan quantum theory juga cuma kayak short mentionable aja, udah pokoknya begini tapi tidak detail gitu. But anyway, how about the movie? Karena ini film besutannya A24, one of the independent production house yang memang langganan Oscar ya. Jadi udah gak heran kalau outputnya sih kayak begini gitu. Gue sering menyebut kalau film-film dia tuh sangat weird, unik, tapi keren banget gitu. Ya salah satunya film ini gitu. Diperankan oleh Michelle Yeoh sebagai karakter utamanya. Somehow nama dia tuh mulai lagi rame banget dibicarakan. Apalagi juga sejak muncul itu di film Shang-Chi sih ya. But di sini treatmentnya agak beda. Treatmentnya sebuah film ini drama banget juga enggak. Ngomongin culture Asian banget juga enggak. Karena dia livingnya di US juga, jadi sedikit ngomongin American Born Chinese, ya tapi itu juga represent ke anaknya sih, bukan represent ke si karakter bokap nyokapnya ya, si Michelle Yeoh and si Waymond ya. Dia lebih ngomongin soal lebih tipikal kayak imigran gitu, kalau orang Chinese pergi ke Amerika tuh kayak gimana sih ngejar dreamsnya gitu. But anyway, di all of that sebenarnya plotnya dibagi 3 babak di sini, jelas banget dia kayak first act apa, second act apa, third act apa gitu. Pertama ngejelasin soal kayak apa nih yang bikin madness gitu, is everything, kemudian everywhere, terus all at once gitu. Everything tuh apa, kayak multiverse-nya tuh ada di mana-mana gitu, tentang semuanya gitu. Terus everywhere ya ada di mana-mana gitu. Terus at once ya semuanya jadi satu nih dalam satu kesatuan. Ini kompleks banget, gue gak akan ngomongin bahas soal teknis gini. Tapi bagaimana treatment multiverse-nya di sini bener-bener bagus banget sih, tergambarkan gitu multiverse-nya dalam satu match cut yang berganti-gantian gitu, kayak oh ini satu karakter dalam universe yang macam-macam gitu. Terus ada mungkin yang perbedaannya cuma tipis-tipis, ada yang perbedaannya jauh banget. Bahkan gak cuma jauh secara pergantian karakter, tapi secara dimensi dunianya, world-nya itu juga jauh banget. Ada yang kartun, ada yang tiba-tiba dunianya utopian lah, distopian lah, ada yang aneh-aneh lah gitu. Itu berhasil digambarkan dan nggak frantic somehow ya, dynamic banget gitu, bikin kita oh nyambung, wah ini begini, ini nyambung, ini keren apa. Itu bagus banget gitu. Meskipun cara treatment perpindahannya atau mengambil skillnya gitu itu dengan teknologi ya, yang mereka kayak set satu dunia yang lebih advance daripada yang lain, namanya Alphaverse gitu, yang dimana Alpha Waymond jump in ke tubuhnya si Waymond yang ada di, ya kita sebut aja main universe-nya di film ini gitu. Jadi secara konsep multiverse, treatment delivery-nya itu bagus banget gitu. Kemudian dari sisi plot, dari tema yang dibicarakan gimana? Ya of course karena ini ngambil angle drama keluarga Chinese, Asian, terus juga pendekatan soal bisa nggak sih nerima anak lo yang agak different nih, gap generational culture antara bokapnya yang kakeknya ke nyokapnya si Michelle Yeoh, terus ke anaknya lagi, itu kan beda banget. Terus juga soal karir, soal hidup, pilihan hidup, kayak bener gak sih sebenarnya gue memilih hidup yang ini, memilih keputusan untuk ini, kok kayaknya hidup gue kayak gak damai-damai aja ya, kok kayaknya bener-bener susah aja gitu kayaknya. Terus juga soal hubungan suami istri yang kayaknya gak renggang karena something dan everything lah gitu, pokoknya digambarkan di situ sangat baik gitu. Bahkan menurut gue kayak takdir atau destiny itu menarik banget sih, ketika lu ditunjukin di dunia universe manapun, kayak kejadiannya tuh selalu begitu gitu. Ketidakbahagiaannya tetap ada, cuma treatmentnya aja yang beda-beda gitu. Kemudian action sequence-nya, ini actionnya sangat weird banget. Koreografinya sih top notch banget ya koreografinya ya. Practical effect semua, tidak CGI of course. Tapi gue ngerasa ngelihat koreografinya tuh kayak Jackie Chan somehow, tapi
in a weird way gitu. Disodok-sodokan pantat lah apalah untuk dapat aktifin itu, terus kayak gimana geplak-geplakan apa gitu. Itu weird banget gitu ya. Tipikalnya A24 gitu. Kemudian dari sisi acting wise ya karena ini memang film art house, ya meant to be art house kali ya. Ya of course pasti nggak heran lah kalau dari sisi acting ini kita nggak ragukan gitu. Tapi mungkin agak susah juga kalau ngomongin acting karena banyak adegan actionnya gitu, terus banyak adegan quirky-nya, scene-scene quirky yang kayaknya kita cuma bisa capturing the weird moment-nya aja, bukan acting aktornya, ekspresinya dan lain-lain gitu. Ya tapi bisa dibilang sebenarnya dengan penggambaran karakter yang sama, maksudnya satu aktor yang sama untuk penggambaran karakter yang berbeda, itu juga udah berhasil banget sih gitu. Kita bisa ngeliat gila ya si Michelle Yeoh jadi aktor laga, Michelle Yeoh jadi orang-orang lesbi gitu, terus Michelle Yeoh jadi apa, itu jadi kayak ada dimensi-dimensi yang macam-macam gitu. Jadi itu bagus banget sih. Terus secara visual, ini yang bikin menurut gue berhasil nge-capture multiverse ya. Dan madness gitu, nggak cuma madness cuma sekedar kayak ada orang yang marah terus gila gitu. Itu madness ya, iya itu madness. Cuma madness yang bener-bener madness yang kayak gini, yang weird banget, yang pas nonton tuh anjir gila quirky banget. Gue kayak nonton ini sambil makan jamur gitu, magic mushroom gitu. Karena visually stunning banget gitu. Stunning banget, terus dibuat dengan treatment-treatment yang mengganggu sih. Gue lumayan mengganggu. Terus tiba-tiba kayak scene batu kayak apaan sih gitu. Ya gue expect yang kayak begini, multiverse ya harus kayak begini. Tiba-tiba lu dikagetin dengan universe yang nggak cuma nyeleneh tapi anjir apaan nih gitu, ngobrol sama batu gitu. Ya harus kayak gini gitu multiverse tuh. Ya mungkin kalau review gue cuma bisa bahas dari sisi situnya aja kali ya, kenikmatan sebagai penonton. Gue nggak mau bahas secara tematiknya. Ternyata tema ini ngomongin soal apa sih, nihilism and stuff. Mungkin kita buat video terpisah soal itu. Nilai gue untuk film ini 9/10 dan menurut gue ini calon Oscar banget sih. Mungkin nggak best picture lah, kayaknya susah ya kalau masuk best picture. Ya masuk ke best editing atau best visual, sinematografi, atau minimal best actress lah gitu, si Michelle Yeoh. So itu aja, thank you udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!